Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Oktaviani dari kelas 4B. Di sini saya akan menceritakan sebuah fenomena yang berjudul Sang Pengabdi Desa, di mana yang saya akan kaji dalam etika kepustakawanan. Suatu pagi di sebuah desa itu sebut saja namanya Desa X. Pada pagi hari, Desa X itu sudah menunjukkan suasana yang riuh dengan kegiatan anak-anaknya. Ada yang sibuk berlari, mengejar kijang ke sana kemari, bermain tanah, main air, masak hasil buruan, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan. Tapi, dari semua kegiatan itu, tidak ada satupun kegiatan yang difokuskan untuk masa depan mereka. Seperti belajar mengenai ilmu sosial, ilmu matematika, atau juga ilmu alam. Yang mereka kerjakan hanya sebatas kegiatan fisik saja di keseharian mereka dan monoton seperti itu setiap harinya. Dari banyaknya warga desa yang tinggal di Desa X tersebut, ada seorang wanita biasa yang ingin bercita-cita menjadi orang yang berguna untuk desanya nanti. Pikirnya agar tidak ingin desanya menjadi desa yang buta akan ilmu pengetahuan. Kemudian, wanita itu rela pergi ke kota seberang untuk menimba ilmu yang kelak akan disalurkan ilmunya untuk anak-anak di desanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dia lewati, sampai tahun demi tahun pun dia lewati. Selama proses mencari ilmu, dia bertukar pengalaman dan informasi dengan sesama temannya di sana. Dan ada satu teman yang sering sekelompok bersama dengannya. Mereka kesana kemari bersama, hingga ketika ada suatu masalah, mereka saling berbagi cerita dan merembukannya bersama. Si wanita dan temannya rupanya juga punya keinginan yang sama, yaitu mengabdikan jasanya untuk desanya masing-masing. Sampai pada waktunya wanita itu pun selesai menimba ilmunya dan pulang ke desanya untuk mengabdikan ilmu yang didapatkan di kota seberang sana. Anak-anak di desa mulai diajarkan ilmu seperti ilmu sosial, ilmu matematika, dan juga ilmu alam. Mereka melakukan secara rutin bersama-sama, yang begitu telaten mengajarkan anak-anak yang sifatnya berbeda-beda. Walaupun kondisi tempat yang terbatas, semangat anak-anak desa untuk ingin tahu hal-hal yang baru itu lebih besar ketimbang dari kondisi tempatnya. Justru semangat mereka yang membuat si wanita itu makin ingin mewujudkan impiannya. Pertemanan si wanita dengan temannya di sana saat menimba ilmu, si wanita mampu membuat dirinya makin semangat untuk mengabdikan desanya, karena mereka berdua saling bertukar informasi, saling berbagi pengalaman untuk mewujudkan apa yang terbaik untuk desanya masing-masing. Pada suatu hari, ada ketika di mana anak-anak itu ingin terus bermain, tapi si wanita itu justru membiarkan anak-anak bermain sambil pelan-pelan wanita itu ikut bermain dengan mereka. Dan di saat itu pula, wanita itu sebenarnya bermain sambil mencoba mengajarkan membaca kepada anak-anak itu. Lama-kelamaan, anak-anak itu merasa nyaman dan sudah bisa berbagi tawa dengan si wanita itu. Artinya mereka tidak canggung lagi dengan si wanita itu. Wanita itu pun sangat bahagia melihat mereka bahagia. Desa X itu rupanya lambat laun terdengar hingga ke telinga desa seberang bahwa rakyatnya, terutama anak-anak Desa X, kini sudah bisa melek akan pentingnya ilmu pengetahuan, dan wanita itu
ketika mendengar hal itu sangat bahagia. Karena di mana desanya yang dulu hanya bisa melakukan ini, kita umpamakan ini, sekarang sudah lebih maju untuk melakukan ini dan itu. Wanita itu akan terus mengabdikan hingga akhir hayatnya, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk generasi muda di desanya. Itu adalah cerita pendek dari fenomena yang saya buat. Menurut saya, dari fenomena yang saya ceritakan di atas, bisa kita kaji berdasarkan sudut pandang kepustakawanan, di mana pertama, kita harus mencari dan memetakan fenomena itu sebagai berikut. Subjeknya itu ada si wanita, teman si wanita, dan anak-anak desa. Kemudian, kita tentukan subjek dengan sifat-sifatnya, di mana si wanita sifatnya itu dermawan, memberi ilmunya tanpa pamrih kepada anak-anak desa tersebut. Kemudian telaten dan sabar memberikan ilmu kepada anak-anak desa yang maunya ingin terus bermain. Kemudian si wanita itu rela berkorban untuk bisa membuat masa depan anak-anak di desanya melek akan ilmu pengetahuan. Kemudian ada subjek teman si wanita yang bersifat baik, mereka saling berbagi pengalaman. Dan teman si wanita itu baik kepada semua rekan seperjuangannya. Kemudian ada subjek anak-anak desa yang sifat rasa ingin tahu yang tinggi, di mana ketika belajar ia selalu bertanya ini dan itu, sehingga mereka tahu apa yang dimaksud oleh si wanita itu, hingga akhirnya mereka bisa mengenali apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kemudian kita petakan hubungan antar subjek dengan sikapnya. Si wanita dengan temannya bersikap sama-sama open-minded, saling bekerja sama, tidak egois, di mana mereka saling bertukar pengalaman dan ilmunya untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, atau untuk hal yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian si wanita dengan anak-anak desa bersikap telaten dan sabar ketika menghadapi sifat mereka yang berbeda-beda, dan diatasi dengan cara yang mampu membuat mereka semakin nyaman dengan si wanita itu. Berdasarkan cerita tersebut, setiap tokoh yang terlibat merasakan bahagia. Si wanita bahagia karena sudah bisa membantu dan memberikan ilmunya kepada anak-anak di desanya. Anak-anak desa merasa bahagia karena bisa mengetahui banyak hal baru yang mereka tahu. Selanjutnya kita akan kaitkan dengan etika kepustakawanan pada fenomena ini, di mana desa X diibaratkan sebagai perpustakaan X, yang dimana perpustakaan dulu hanya dipandang sebelah mata dan ingin memiliki perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Wanita itu ibarat pustakawan. Anak-anak desa ibarat pemustaka yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan cara menanggapinya pun pasti berbeda. Teman si wanita itu ibarat rekan seprofesinya yang mampu bisa diajak kerjasama untuk membangun perpustakaan yang lebih baik. Maka, salah satu etika pustakawan dalam memberikan pelayanan dan kerjasama sesama rekan dengan keramahan yang meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan antara petugas perpustakaan dan pengguna atau pemustaka, tergambar dalam fenomena ini, di mana si wanita selalu telaten dan sabar memperhatikan anak-anak desa ketika menghadapi sifat mereka, dan si wanita mampu menjalin tali pertemanan saat ia menimba ilmu di kota seberang itu, dengan tetap berkomunikasi untuk saling berbagi cerita, mengabdi di desanya masing-masing. Sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.